Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi. Selamat datang di Pandava Broadcast. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah seorang guru dan juga seorang pembina ekskul yang keren banget di SMK 5 Mataram. So, bersama saya Naura yang akan menemani kalian dalam 30 menit ke depan yang akan membahas tentang kegiatan PMR dan manfaatnya bagi siswa. Langsung saja kita sapa Bu Tuti. Halo Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, terima kasih. Ya, boleh perkenalkan diri ke pemirsa, Bu? Oke, hai pemirsa. Saya Tri Astuti Yul Anggraini, selaku guru di SMK 5 Mataram dan juga bertugas sebagai pembina ekskul PMR di SMK 5 Mataram. Ya. Kesibukannya Bu Tuti akhir-akhir ini apa, Bu? Kesibukannya masih seperti biasa, seperti guru pada umumnya, yaitu mengajar dan mendidik anak bangsa. Sekarang masih aktif ngajar, Bu? Masih aktif mengajar baru karena Januari ini kan baru mulai semester genap, jadi kita baru mulai untuk awal-awal pertemuan. Ya. Bu Tuti ngajar kelas berapa di SMK 5? Ngajar kelas 10 dan kelas 11. Karena topik kita hari ini tentang PMR, jadi langsung aja ya Bu, saya mau nanya-nanya. Ya. Mungkin bisa dijelasin tentang apa itu PMR dan tujuannya, Bu? Jadi PMR itu singkatannya itu dari Palang Merah Remaja, di mana itu kegiatannya tentang sosial, kemanusiaan, dan sebagai tujuannya juga bagaimana anak-anak remaja itu tahu bagaimana kegiatan sosial dan kemanusiaan itu sendiri. Terus gimana kegiatan PMR itu berjalan, Bu? Di SMK 5 di sekolah kita ini kegiatan PMR itu kegiatannya seperti apa? Kegiatannya seperti pelatihan pertolongan pertama, terus kegiatan-kegiatan sosial. Mungkin kalau ada dari luar, dari PMI itu minta untuk donor darah, mungkin kita bisa membuat kegiatan seperti itu juga. Oke. Jadi udah pernah atau belum kegiatan donor darah di sini? Untuk saat ini belum, karena memang belum ada event yang besar. Iya. Tetapi kalau untuk keluar sudah ada. Udah sering, Bu, keluar donor darah? Untuk keluar dalam 2 tahun ini sudah beberapa kali. Jadi kita mungkin mengirim surat dan mungkin tapi bukan lokasinya di sini. Kadang kita meminta lokasinya di sekolah lain karena ada gabungan dari sekolah-sekolah lain juga. Jadi di sana mungkin ada di satu tempat. Jadi kita ngirim surat, mungkin ada guru-guru yang langsung menuju tempatnya, mungkin siswa-siswa juga yang berminat untuk donor darah. Kolaborasi ya sama Iya. sekolah lain. Ya. Terus apa sih yang membuat ekskul PMR ini tuh beda dari ekskul-ekskul lain, Bu? Oke, jadi PMR itu bukan hanya tentang pertolongan, bukan hanya tentang, biasanya kan kalau di mindset orang gitu ya, ya tentang orang bantu-bantu orang sakit sudah cukup gitu kan. Iya. Tetapi menjaga-jaga orang sakit bukan, tetapi PMR juga ada tentang kedisiplinannya, tentang kekeluargaannya, bagaimana manajemen waktunya, bagaimana menjadi seorang pemimpin di mana di dalam kegiatan sosial juga. Jadi di masyarakat, bukan hanya di sekolah, di masyarakat juga bisa kepake gitu. Jadi banyak banget ya, Bu, kegiatannya. Kan orang-orang taunya tuh jaga UKS Iya. ya. Jadi. Nah, itu buat teman-teman yang mau ikut PMR. Jadi PMR tuh bukan sekedar diam di UKS, terus pertolongan pertama, tapi juga ada kekeluargaan dan kedisiplinan yang kalian diajarin di PMR. Bu Tuti ini udah berapa lama sih menjabat sebagai pembina PMR? Saya menjabat itu sejak 2 tahun terakhir. Jadi di saat itu PMR di SMK 5 ini sempat vakum. Jadi di sana Bapak Wakakesiswaan itu meminta saya sebagai pembina PMR supaya PMR itu hidup kembali gitu. Jadi bagaimana anak-anak aktif lagi gitu loh. Jadi kalau ada event keluar, nggak capek-capek lagi anak-anak OSIS mungkin, atau ada memilih secara random, sekarang sudah ada gitu, kembali hidup yang dulunya sudah vakum begitu. Kan tadi dulunya sempat vakum ya, Bu. Vakumnya tuh berapa lama dan kenapa? Sepengetahuan saya vakumnya mungkin karena tidak ada pembina. Dulu
apa namanya, PMR di SMK 5 ini jaya sih, dari Mm-mm. kata-kata alumni gitu, sempat lomba sana sini dan aktif gitu, sempat pembinanya off, mungkin entah pensiun atau apa, kita tidak tahu. Jadi vakum gitu. Mungkin anak-anak jadi nggak ada yang ngomong gitu Iya. bahasanya mungkin. Mm-mm. Oke. Kegiatan PMR yang paling efektif dalam meningkatkan kesadaran sosial dan kemanusiaan tuh apa sih, Bu? Kegiatannya seperti tadi kegiatan sosial, mungkin pelatihan pertolongan pertama. Jadi pertolongan pertama itu bukan hanya yang luka sedikit, mungkin bukan hanya luka di sekolah mungkin, Iya. atau mungkin ada kejadian di luar, mereka tanggap, mereka Hmm. bisa. Jadi kan sosialnya, kemanusiaannya juga ada di situ. Jadi Iya. tidak hanya di lingkungan sekolah saja, di luar pun ketika melihat sesuatu, ada kecelakaan mungkin mereka bisa gitu jadi garda terdepan Hmm. sebelum ada pertolongan yang lainnya. Jadi PMR ini tuh sama kayak simulasi jadi dokter gitu ya, Bu? Bisa jadi tim Hmm. medis gitu Iya, ya, tim ya. medis. Heeh. Selama Bu Guru menjabat sebagai pembina PMR, apa saja sih kegiatan PMR-nya yang sudah sukses? Sukses dalam artian untuk saya pribadi selama Ya. 2 tahun terakhir itu adalah bagaimana anak-anak itu yang dari ketidakmauan, ketidaktahuan, kesibukannya dengan dunianya sendiri, masuk ke dalam lingkungan yang baru, Hmm. teman-teman yang baru bisa aktif, bisa bersama, bisa menghidupkan kembali PMR itu adalah suatu kesuksesan yang besar bagi saya. Iya. Terutama kemarin ketika mereka yang benar-benar nggak pernah latihan, mungkin Mm-mm. latihannya cuma 1-2 kali, ketika dia keluar lomba, itu mereka bisa menyaingi Hmm. dengan lomba itu, menyaingi anak-anak yang memang expert di bidangnya, yang sudah berbulan-bulan latihan gitu, mereka tidak kalah. Jadi semangat mereka itu menurut saya itu adalah sebuah kesuksesan bagi Hmm. kami gitu. Iya, keren banget. Terus gimana PMR itu kolaborasi sama ekskul-ekskul yang lain, Bu? Udah ada kolaborasi? Kolaborasinya sih mungkin dari sampai saat ini mungkin di kontribusinya mungkin ya. Jadi Iya. ketika ada kegiatan untuk ekskul yang lain, PMR di situ harus ikut andil. Mm-mm. Karena mungkin kita tidak tahu dengan kesehatannya itu pasti Iya. diperlukan. Jadi Mm-mm. dalam setiap kegiatan PMR pasti akan ikut andil dalam setiap kegiatan ekskul apapun. Mungkin kegiatan sekolah pun sampai harus ikut begitu. Iya. Eh, Nih buat teman-teman yang mau bergabung, apa sih manfaatnya, Bu, PMR ini sebenarnya? Jadi yang saya bilang tadi, jadi bukan hanya tentang menolong, menunggu UKS dan seperti itu saja yang membosankan, Mm-mm. tapi pelajaran-pelajaran kemanusiaan yang lain gitu, dan ke sosialnya, jadi care sama orang lain, nggak hanya teman di sini aja, dia bukan teman saya nggak mau teman, nggak mau tolong gitu kan. Jadi Iya, siapapun itu kalau membutuhkan pertolongan ya kita harus siap gitu. Jadi mental-mental seperti itu yang kita mau cetak gitu. mentalnya udah diasah ya, Mm-mm, Bu. mm. Mm-mm. Gimana PMR membantu siswa dalam kehidupan sehari-hari? Membantu siswa dalam kehidupan sehari-hari yang awalnya mungkin tidak disiplin, mungkin di situ sudah mulai belajar disiplin, Iya. belajar mencari jati dirinya gitu. Oh, saya harus begini jadi hidup gitu kan. Di sekolah bukan hanya tentang diri saya, bukan hanya tentang, tapi juga tentang orang lain ketika kita bersama orang lain gitu. Tantangannya yang Ibu hadapi selama menjabat 2 tahun di Mm-mm. PMR ini apa, Bu? Tantangannya itu besar karena mungkin tidak, anak-anak yang kita rekrut itu mungkin hanya ingin mencoba awalnya. Iya. Kita kan promosi promosi ke setiap kelas gitu. Jadi awalnya dia nggak mau, nggak tahu, tapi mungkin dia mau coba-coba, "Ah, saya coba." Nah, itu bagaimana mengasah, bagaimana, menimbulkan minatnya dulu loh. Iya. Karena kan latihan setelah pulang sekolah itu adalah sesuatu yang, apa ya, sulit. Mhm. Karena dia sudah sekolah sampai jam 2:30, Iya, terus kembali capek ya. nanti mau latihan gitu Iya. kan. Jadi itu sih tantangan terbesar. Kalau kalau mereka sudah nyaman ya mungkin kita nggak perlu anu lagi, apa Mhm. namanya, lebih gigih mungkin kalau sudah biasa. Tapi karena dari awalnya itu karena belum ada kemauan, jadi kita harus setiap hari manggil, ngabsen Mhm. gitu. "Ayo ayo ikut latihan," gitu. Terus cara ngatasinnya gimana, Bu? Kalau misalnya kayak muridnya malas gitu kan? Sejauh ini mungkin, kendalanya bukan
bisa jadi males sih ya, tapi karena mungkin belum tahu kegiatan di dalam PMR tuh kayak gimana. Ketika mereka sudah tahu, oh ternyata menyenangkan. Jadi itu tidak perlu dicari, tidak perlu datang sendiri malah gitu. Oh, ya. Mungkin kebiasaan aja dan pengenalan apa sih PMR ini. Oh ternyata bukan hanya apa ya tentang nolong-nolong, ternyata ada juga nih kita main-mainnya, ada juga tentang curhat-curhatnya, tentang apa namanya kebahagiaan lah di dalamnya gitu. Nggak hanya tentang melulu pelajaran gitu. Kalau dari kelas 10 nih Bu, yang baru masuk-masuk itu, banyak nggak sih peminatnya? Meningkat sih dari saya pertama kali menjabat sebagai pembina itu yang minat cuma 3 orang. Di sana itu jadi saya itu memaksa beberapa anak OSIS gitu kan, saya bilang OSIS itu harus ada di semua ekskul, bukan hanya di OSIS, jadi dia di pramuka ada, di yang di apa namanya, di remus ada, dan di PMR juga harus ada, saya bilang gitu. Jadi karena OSIS itu menghandle semua, jadi anak-anak OSIS itu berbondong-bondong. Nah awalnya itu cuma 3, jadi karena dibantu anak OSIS jadi lebih dari 3, 6 gitu. Terus tingkat bawahnya ketika kita membuat promosi yang saat itu lumayan wow gitu menurut adik-adiknya mungkin. Iya. Jadi ada beberapa peminat lagi, naik lagi menjadi 10 dan yang kemarin juga udah naik menjadi 14 gitu. Oke. Berarti adik-adik kelas 10 nih semangat banget ya Bu buat Heeh, ikutin kegiatan PMR ini? iya. Gimana sih caranya kita buat jadi anggota PMR yang baik Bu? Menjadi anggota PMR yang baik itu sama dengan menjadi anggota yang lain gitu, maksudnya nggak harus hanya PMR begitu. Jadi sadar dulu, saya ngapain sih jadi PMR ini? Saya ngapain sih ikut ekskul ini gitu? Mungkin itu pertanyaan untuk semua ekskul, semua kegiatan mungkin. Jadi setelah tahu mau ngapain, mungkin di situ pelan-pelan kita bisa oh disiplin dulu, melihat jadwalnya, oh bisa manage waktu dan jadwalnya. Mungkin lama-lama sudah akan menjadi pribadi yang lebih baik dan bisalah menjadi PMR yang baik gitu. Iya. Apa tipsnya buat yang mau bergabung ke PMR? Tipsnya nggak ada sih ya, jadi minat aja atau kalau mau coba-coba juga boleh nanti ketika sudah bergelut di dalamnya, sudah bergabung di dalamnya itu mungkin akan menjadi kesukaannya. Jadi akan lebih terngiang, ih saya seneng nih gitu. Lebih kecintaan lagi sama PMR mungkin. Harapan Bu Guru buat PMR ke depannya atau sekarang juga? Oke, harapan saya ya semakin maju mungkin dari sebelumnya, di mana saya juga sudah berusaha untuk memenuhi mungkin biar bisa lengkap alat-alatnya dan lain sebagainya untuk mereka latihan. Jadi harapannya lebih semangat latihan dan nanti pas promosinya lebih banyak lagi yang daftar di PMR biar ramai, biar lebih semangat. Yang lainnya anggotanya mungkin karena kurang anggota jadi kurang semangat, jadi lebih semangat lagi gitu, lebih semangat gitu. Iya. Oke Bu, saya mau nanya-nanya lagi nih seputar tentang latihan di PMR. Karena kan saya kepo dan pasti pemirsa penonton juga kepo kan Bu. Hari hari apa latihannya PMR Bu? Oke, untuk hari latihannya PMR itu sebenarnya fleksibel, di mana tergantung siswa itu kegiatannya di apa saja. Kadang kan satu siswa kadang tidak hanya mengikuti satu kegiatan ekskul, mereka ada yang ikut 2, 3, sampai 4, malah ada satu siswa itu ikut 4 ekskul sekaligus gitu. Jadi Iya. bagaimana fleksibelnya mereka kita kumpulkan dulu, kalian bisa latihannya hari apa gitu. Nah, tapi untuk sejauh ini selama ini latihannya itu 1 kali seminggu, yaitu di hari Selasa setelah sekolah. Jadi ada yang memang mungkin yang jauh rumahnya nunggu di sekolah, nunggu pelatihnya datang, yang dekat rumahnya ya pulang dulu, nanti setelah asar jam 4 itu mereka balik lagi ke sekolah gitu untuk memulai latihannya. Jadi sebenarnya nggak sepadat itu ya Bu latihannya, malah menyesuaikan banget sama murid-muridnya ya? Iya, jadi kegiatannya ya nggak yang harus harus kalau seandainya dalam minggu itu siswa tidak bisa ya latihannya di-cancel gitu. Nanti diganti hari apa atau mungkin ditiadakan dalam minggu itu. Ya. Tuh guys dengerin. Jadi jadwalnya tuh nggak sepadat itu kok. Jadi kalian bisa langsung join PMR. Buat yang takut-takut kayak, ih takut nggak bisa ikut karena aku ikut PMR, ikut ekskul ini, ekskul itu. Nggak apa-apa kok guys, bisa disesuaiin.
Terus pelatihnya siapa, Bu? Untuk sekarang pelatihnya baru, karena pelatih yang kemarin, Kak Jinan itu, kegiatan di luarnya itu banyak. Jadi beliau itu pelatih dari PMI, itu sudah bertahun-tahun lamanya, jadi dari sebelum saya, menjabat sebagai pembina, dia sudah menjadi pelatihnya. Jadi saya kenal sama dia tuh udah 2 tahun ini, jadi dia dari sebelumnya jadi tahu seluk-beluk PMRD SMK 5 ini seperti apa, jadi tahu watak-watak dari tahun ke tahun. Jadi kalau saya membedakan gitu, saya bertanya sama dia, apa sih bedanya PMR yang dulu sama yang sekarang gitu? Bagaimana sih? Oh mungkin dulu karena tidak ada pembinanya, jadi saya koordinir sendiri Bu. Kalau sekarang saya sudah bisa kolaborasi sama Ibu, saya bisa cerita gitu. Itu namanya kajian. Tetapi untuk di tahun ini pelatih sebelumnya itu memundurkan diri dikarenakan kegiatan di luar itu padat. Jadi kegiatan sosialnya itu lebih banyak di luar. Dia tidak bisa, takutnya tetap menerima menjadi pelatih di kita tapi tidak pernah datang, itu yang Iya. membuat bebannya. Jadi memundurkan diri, dan kita sudah mempunyai pelatih baru namanya Bu Ayu, juga sebagai guru kita di sini. Halo Nah, Bu Ayu. ya, Bu Ayu sebagai pelatih baru di PMR SMK 5 Mataram. Oke. Tadi kan latihannya itu fleksibel ya, Bu, Hmm. menyesuaikan dengan siswanya. Tapi biasanya jam berapa, Bu, latihannya PMR? Oke. Semua ekskul di sekolah itu ditentukan, dikasih waktu itu sebenarnya dari jam 4 sampai paling lama itu 1 jam lah, 1 jam atau enggak 1,5 jam gitu ya, supaya anak-anak mungkin orang tua juga kan khawatir gitu kalau seandainya sampai terlalu malam. Iya. Jadi mungkin dari pihak sekolah memberikan waktu 1 atau 1,5 jam. Sempat kemarin saya pernah sama anak-anak PMR aja sih, saya sudah usul bagaimana kalau latihannya itu langsung gitu sepulang sekolah. Tetapi mungkin mereka, "Aduh Bu, kita ganti baju aja dulu Bu," gitu. Jadi mereka bilang, "Nggak apa-apa Bu, sore kita datang lagi." Jadi gitu kan. Kalau saya kan karena kasihan gitu, kalau seandainya pulang balik lagi, gimana los aja gitu waktunya. Cuma mereka bilang, "Nggak apa-apa Bu, kita balik lagi," gitu. Anak-anak PMR udah punya kayak seragam sendiri atau kayak kaos buatan gitu, Bu? Jadi mereka yang diwajibkan itu badge-nya PMR biar Iya. ketanda gitu. Apa sih bedanya sama anak lain yang nggak ikut ekskul sama ekskul yang lain? Sama kita fokusnya di rompi dulu. Jadi kalau dalam setiap kegiatan di sekolah, event-event di sekolah, mungkin penandanya adalah mereka menggunakan rompi PMR berwarna biru. Oke, keren. Terus Bu, kalau misalnya, selama persiapan, kalau ikut lomba gitu, latihannya itu tetap 1 kali seminggu atau lebih sering? Oke, kalau untuk ketika ada event atau ada lomba, itu juga saya serahkan ke mereka. Tetap wajibnya latihan itu 1 kali seminggu, cuma kalau mereka mungkin merasa ingin lebih memantapkan karena ada lomba, ada event gitu, mereka kadang membuat jadwal, "Oh Bu, kita latihannya lebih deh dari sekali atau 2 kali," mungkin kadang sampai pernah 1 minggu itu berturut-turut mereka Oh, latihan 1 gitu, minggu full? mempersiapkan, iya. Jadi Oh. mempersiapkan itulah effort banget mereka itu, karena tahu mereka tidak sebaik yang di luar, karena mereka tidak sebagus, sehebat yang PMR-PMR yang ada di sekolah lain. Jadi mereka effort gitu, apa sih, semangatnya tuh besar gitu untuk latihan gitu, biar nggak malu-maluin nih Bu kita. Jadi mereka latihan persiapannya itu matang gitu. Keren banget, kita kasih applause dulu dong, Bu. Terima kasih. Iya. Mmm, tapi selama ini udah pernah sukses nggak, Bu, ikut lomba-lomba di luar? Oke, untuk 2 tahun terakhir saya memegang ekskul PMR ini, di tahun yang pertama itu kita memberanikan diri gitu. Jadi kita adalah orang-orang baru di dunia PMR ini, dan tidak pernah ada pengalaman ketika mereka di sekolah menengah pertamanya dulu. Jadi benar-benar merekrut orang-orang yang awam gitu ya. Dan saya sendiri sebagai pembina cenderung mungkin dulu ketika
zaman-zaman dulu tuh cenderung pergi ke pramuka gitu kan, tetapi sekarang dihadapkan dengan palang merah remaja gitu. Jadi bagaimana kita sama-sama mempersiapkan diri dengan matang dan memberanikan diri, ayolah ikut aja bagaimanapun hasilnya, bagaimanapun rupanya, ayo kita coba aja. Ternyata ketika mengikuti lomba itu mereka malah bagus gitu. Dan ketika dikirimkan kita lihat rupa apa ya, setiap atraksi yang ditampilkan, apa setiap lomba-lomba mata lombanya, mereka malah seperti orang yang sudah lama gitu latihannya itu sudah memang berbulan-bulan gitu. Oh, ternyata mereka bisa loh gitu. Pasang tandu dengan waktu beberapa menit itu kayaknya nggak bisa ya karena mereka baru kemarin latihan tapi ternyata mereka nggak kalah cekatan gitu, nggak kalah cepet sama sekolah lain yang sudah latihan lama gitu. Terus sama anak-anak yang perempuan bagaimana dia menolong orang yang sakit gitu kan, dan itu dipilih random. Di sana perasaan saya, aduh saya takut nih, aduh mereka nggak bisa nih kemarin latihannya. Ternyata ya mereka bisa melewati itu gitu. Jadi untuk kita yang baru ya termasuk sukses lah. Itu membuat bangga lah. Dan terus di tahun yang kemarin ada memang mata lomba untuk kegiatan PMR ini, tetapi karena kita bentrok dengan ujian apa ya? Ujian Itu akhir. 1 minggu Ya. saya lupa itu mungkin sebelum atau enggak setelah semesteran. Jadi benar-benar tidak bisa kita kejar gitu adik-adik yang ikut. Pengen banget sebenarnya ikut, cuma antara latihan dan mempersiapkan ujian sekolah. Jadi saya bilang ya sudahlah kalau kamu memang tidak sanggup, tidak apa ya, tidak bisa membagi waktu ya sudah, pentingkan dulu sekolah. PMR ini kan kegiatan yang lain nanti kita cari lomba-lomba yang lain mungkin untuk Iya, di yang kesempatan lain di bisa ikut. kesampaian. Ya, berarti Iya. dilepas ya kemarin. Iya. Terus dari Bu Tuti sendiri, kan dari pembina pramuka ya, PMR. sebelumnya? Sebelumnya, maksudnya kita kan saya tuh nggak pernah bergelut di dunia PMR Oh, maksudnya. iya. Dulunya ikut di pramuka lah seperti itu. Cuma sekarang jadi hal baru saya disuruh menjadi pembina PMR gitu. Susah nggak sih Bu beradaptasi jadi pembina PMR ini? Susah-susah, gampang sih ya, mungkin karena saya tidak ikut melatih, jadi mungkin hanya memberikan instruksi, mencarikan solusi, memberikan ide, mungkin hanya sebatas itu, tapi yang melakukan itu kan pelatihnya yang mungkin lebih tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana. Iya. Tapi Ibu tetap ngawasin kan kalau misalnya mereka latihan dan yang lain-lainnya? Iya, tetap mengawasi kalaupun ada kegiatan di luar, mungkin seperti latihan gabungan, mungkin saya mempersiapkan izin dari orang tuanya, bagaimana mempersiapkan ketika anaknya harus keluar, itu memang adalah sesuatu yang besar loh. Anak di rumah kita mintakan izin untuk keluar itu memang sesuatu yang agak riskan gitu ya, takut kita kan. Cuma karena orang tua juga sudah percaya sama anaknya, jadi dengan surat izin itu kita mintakan ke orang tua, kalau orang tua setuju berarti kegiatannya berjalan. Kalau seandainya orang tua tidak setuju ya kegiatannya nggak akan jadi jalan. Gimana tuh Bu caranya ngeyakinin orang tua yang nggak ngasih anaknya buat keluar? Jadi kita meyakinkan kalau anaknya ya, jadi posisi atau tempatnya tuh kita sudah kasih tahu. Misalnya dia akan latihan di sekolah ini atau latihan di sekolah yang A, sekolah B. Jadi dia sudah tahu orang tuanya. Jadi tidak yang latihan di mana tapi ternyata latihan di mana, enggak. Jadi harus harus benar-benar real kita kasih tahu orang tuanya. Dan sampai-sampai mungkin kalau ada orang tua yang tidak percaya, saya minta untuk telepon langsung ke saya gitu. Mungkin tidak percaya sama anaknya, mungkin atau Iya. apa. Jadi langsung ada beberapa orang tua yang langsung menelpon gitu. Tapi belum pernah kayak latihan sampai malam itu belum pernah kan PMR, Bu? Oh, belum pernah, kecuali ada pelantikan. Nah, itu ada sampai malam harus nginep sih. Tapi itu hanya malam minggu dan itu di sekolah kadang. Tidak diadakan di luar. Jadi di sekolah enak lah kita minta izin untuk kepada orang tua gitu. Karena lokasinya di sekolah gitu. Oke. Saya juga kepo nih, Bu. Kalau setiap upacara pasti ada PMR kan, Bu, yang jaga. Itu gimana milihnya buat yang jaga PMR, yang jaga di situ? Jadi kebetulan PMR kita itu terbatas, yang seperti saya bilang hanya berapa belas, 14 mungkin. Jadi mungkin yang piket Senin ini ada 7 orang, minggu depan 7 orang. Jadi hanya pakai sip-sipan aja.
Tapi semuanya tetap dapat jagain ya, Bu? Iya, standby semua. Mm-mm. Mungkin adik-adik di sana yang mau ikut gabung ke PMR bisa langsung ke UKS untuk mendaftarkan diri atau mungkin melalui ketua PMR-nya, itu ada Safwan. Jadi bisa gabung biar lebih rame kita di sekolah, Ya. anak-anak PM-nya jadi lebih banyak. Mm-mm. Dari Bu Guru sendiri, apa sih yang Bu Guru mau tingkatin di UKS-nya gitu, Bu? Di UKS-nya. Mungkin di UKS lebih ke pelayanan saja ya, karena kalau Ibu di UKS kan karena sibuk bekerja apa sih, Ngajar, mengajar gitu iya. ya, sibuk mengajar, jadi mungkin UKS-nya tidak terkontrol. Cuma untuk beberapa saat ini, beberapa waktu ini sudah terkontrol sih, sudah ada beberapa ibu-ibu guru yang membantu Ibu untuk menjaga di UKS gitu. Jadi kalau ada anak sakit, kalau ada mungkin juga bahkan gurunya yang sakit, tenaga gurunya, tenaga TU-nya sakit, mungkin bisa langsung ke UKS SMK 5 Mataram. Mungkin ada yang mau ditambahin di UKS kayak obat-obatan gitu, Bu. Obat-obatan, tempat tidur Oke, gitu. di obat-obatan dan tempat tidur sudah kami sediakan di Mm. UKS. Jadi setiap awal tahun itu kita sudah mempersiapkan obat-obatan apa saja, anak-anak atau mungkin bahkan gurunya biasanya sering sakit, mungkin sakit apa. Jadi kita sudah catat, sudah kita tahu gitu. Jadi kalau anak itu sakit lagi, oh ternyata dia begini butuh obat ini. Jadi kita sudah ada data-datanya. Oke, Bu. Terima kasih ya udah mau datang ke podcast kita. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih juga udah kasih ilmu-ilmu tentang PMR dan lain-lainnya, Bu. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini saja podcast kita. Sampai jumpa kembali di Pandava Podcast. Saya Nora pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.